Google Pixel 6a. Ini harganya sekarang hanya di 7 juta aja, bea cukai aman. Menurut gue ini lebih worth it daripada iPhone 11 loh. So, mari kita langsung aja review Google Pixel 6a di tahun 2023. Ini menurut gue HP Android paling worth it di harganya. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Google Pixel 6a 5G. So, seperti biasa untuk harga dan speknya. Untuk harga kalian bisa beli HP ini di harga sekitar 7,1 juta atau 7,2 juta. Itu yang varian 128 GB. Dan juga untuk unit yang gue beli ini, gue beli second. Ini tuh gue unit Jepang, jadi lebih murah sedikit di sekitar 6,8 juta ya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya dua-duanya di deskripsi guys. Oke, untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Google Tensor First Generation, fabrikasi 5 nanometer, dia punya layar 6,1 inci, sangat compact, OLED display, tapi masih 60 Hz, Full HD display, ada NFC, stylenya udah nggak ada headphone jack, dan juga dia punya baterai sebesar 4400 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. So, mari kita langsung aja ke si desainer displaynya. Sebelumnya video ini bakal agak lama ya dari biasanya karena itu videonya full review dari A sampai Z. Bisa kita lihat di sini time code-nya sangat banyak ya, soalnya gue bener-bener nge-review in-depth HP ini karena gue bener-bener cinta banget sama HP ini. Google memang salah satu brand favorit Android gue. Nomor satu lah, kedua itu Samsung. Anyway, desain display untuk desain menurut gue ini sangat bagus banget. Desain belakang terutama ya, ini khas Google banget dan gue personal lebih suka desain Pixel 6 series daripada Pixel 7 sih. Lebih kerasa apa ya? Lebih kerasa bagus aja dari belakang menurut gue. Cuma memang untuk build-nya sendiri, ini dia masih terbuat dari plastik untuk belakang, tapi itu nggak apa-apa karena bodi sampingnya dia udah terbuat dari metal. Yang menurut gue itu lebih penting guys. Karena dia itu terbuat dari metal, besi frame sampingnya, jadi pemakaian sarung tangan, feeling di tangan masih kerasa enak banget ini, masih kerasa sangat premium, kayak HP premium, masih kerasa dingin, metal, dan juga untuk one-handed usage ini HP mantep banget yang pastinya. Sangat compact 6,1 inci, semua corner bisa dicapai dengan tangan gue yang panjangnya 17 cm, gak ada masalah sama sekali. Enak banget ini, one-handed usage ini the best banget. Layar masih besar juga, jadi kalau dipakai buat nonton masih enak banget. Speaking of untuk dipakai buat nonton, ini kualitas layarnya juga guys menurut gue superb banget untuk HP A atau HP budget dari Google ya. Ini layarnya sangat vibrant, ngingetin gue sama layar Samsung dengan viewing angle yang perfect, detail yang sharp yang pastinya, dan juga dia punya kontras yang sangat bagus. Walaupun kadang-kadang bisa kita lihat di video About in Japan ya, itu kontrasnya agak sedikit terlalu tinggi, jadi kadang terlalu gelap kalau misalnya ada kayak situasi yang ada shadow gitu. Tapi selain itu sih cukup sinematik ini layarnya, bagus banget. Dan juga untuk NFC ini yang pastinya ada ya. Dia itu posisinya ada di belakang, di daerah sini. Kalau misalnya kita coba tes pakai kartu GTO, kita cepat aja. Dia bisa nge-scan dengan baik, nggak ada masalah sama sekali. Oke, untuk visibility di bawah sinar matahari sendiri, HP ini juga nggak ada masalah sama sekali. Bisa kita lihat itu di kondisi habis hujan ya, tapi udah ada sinar matahari. Layar masih kelihatan cukup terang dan masih bisa dipakai, nggak ada masalah sama sekali. Dan yang terakhir untuk keyboardnya sendiri, ini keyboardnya sangat responsif, gak ada masalah sama sekali. Dan yang gue sangat cinta tuh ini haptiknya bener-bener bagus banget guys. Google memang untuk masalah haptik tuh nomor 1 implementasinya. Kedua Apple, yap, Google nomor 1. Ini buat ngetik keyboard memang terbaik deh, terbaik banget. Gak ada HP lain yang bisa seenak ini ya. Pixel 6 ya pastinya lebih enak, tapi selain Google gak ada yang bisa seenak ini menurut gue. Nah, selanjutnya mari kita moving on ke si biometriknya. Ini memang salah satu masalah besar dari Pixel series yang 6 ya, 6 Pro, dan 6a, yaitu dari fingerprintnya yang ini viral banget karena dia itu banyak masalah, nggak bisa nge-scan dengan baik. Dan memang di Pixel 6a juga ini masih belum dibetulin. Scanningnya, tangan gue itu harus agak sedikit lembab. Kalau kering itu nggak bisa nge-scan sama sekali. Tapi bisa kita lihat kalau misalnya lagi bagus ya, itu di B-roll tangan gue lagi agak lembab, itu bisa nge-scan dengan baik kok, nggak ada masalah. Cuma ya memang ini fingerprintnya untuk harga segini sih bener-bener jelek banget ya sebenarnya. Ini salah satu kelemahan besar dari HP ini menurut gue. Tapi at least masih usable lah. Ini ngingetin gue sama fingerprint Galaxy A50, A70 kalau bisa ingat kalian, yang agak-agak mud-mudan. Kayak biometrik sih masih oke, tapi mudah-mudahan di 7a, Google Pixel 7a bisa lebih baik lagi. Nah, terus mari kita moving on untuk ke si
audio quality-nya. Ini salah satu selling point besar dari HP ini juga menurut gue. Pertama, audio quality via headphone jack, tapi sayangnya udah nggak ada guys. Jadi kita pakai converter ya. Ini sayang banget memang, tapi sih nggak apa-apa lah. Gue pakai converter, ini suaranya memang bagus banget. Khas flagship. Ini kayak HP flagship. Ya memang kalau dia pakai chipset flagship ya. Dia punya amplifier yang super kuat. Gue tes pakai headphone IEM Moondrop 2, itu di volume 35% aja udah keras banget. Dan juga punya volume step yang banyak banget ya, khas Pixel Experience OS. Terus juga untuk overall suara, dia punya suara yang lebih ke-balance. Jadi bisa ngangkat suara karakter bright-nya si Moondrop 2. Dan untuk speakernya juga ini sangat bagus, dia itu 2 speaker dan volumenya cukup keras tanpa distorsi. Terus untuk sound signature-nya untuk speakernya dia punya suara yang lebih ke arah balance sedikit bright. Jadi vokal kerasa crispy dan jernih sih. Gue personal suka sih suara kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya dibandingin dengan HP yang 3 kali lipat harganya, kayak iPhone 14 Pro Max, yang pastinya masih lebih bagus di 14 Pro Max. Tapi sih ini menurut gue untuk badannya kecil udah impresif banget. Ini dia sampel audionya pakai headphone ya. Jangan lupa biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Oke, kamera quality-nya. Ini satu selling point yang besar banget, malah menurut gue ya. Ini gue nggak overreacting, gue lebih suka kualitas kamera untuk foto di HP ini daripada di iPhone 14 Pro Max gue. Untuk main kameranya, HP ini menurut gue ngambil foto yang lebih bagus. Pertama kita bahas kamera mainnya dulu. Bisa kita lihat nih ya, main kameranya sangat bagus. Dia punya warna yang natural dan overall foto ini khas pixel banget, sangat clear dan enak dilihat, sharp banget, dan juga dia punya overall gambar yang benar-benar punya dynamic range yang bagus. Kalau misalnya mau dibandingin BAM sama iPhone 14 Pro Max, bisa kita lihat mirip-mirip ya, mirip banget malah. Personal gue lebih suka untuk si Google Pixel 6a. Ini kamera 12 megapiksel main kameranya, walaupun udah lama banget dari Pixel 2, ini kamera yang udah tua banget, tapi processingnya ini sangat bagus. Bisa kita lihat tuh, di Pixel 6a malah dia punya dynamic range yang sedikit lebih bagus daripada iPhone 14 Pro Max, walaupun memang untuk depth of field lebih bagus di 14 Pro Max. Dan untuk kamera ultrawide-nya yang 12 megapiksel juga, ini memang gak sebagus kamera main kameranya, dan juga kalau misalnya dibandingin dengan 14 Pro Max, memang kualitasnya jauh lebih bagus di 14 Pro Max ya. Tapi menurut gue udah cukup solid banget di harganya. Malahan bisa ngalahin flagship underweight ultrawide lainnya sih menurut gue. So, untuk kamera ini menurut gue super banget. Dan untuk si selfie kameranya juga, ini walaupun hanya 8 megapiksel tapi masih cukup bagus. Dia masih bisa ngambil gambar dengan sharp yang cukup bagus, walaupun agak sedikit soft, dengan warna yang cukup natural. Dan juga kalau misalnya kalian foto di backlight, dia masih bisa nangkep subjek dengan baik, gak ada masalah. Nice. Nah, terus untuk si low light fotonya juga atau night mode, ini juga bagus banget guys di Pixel 6a. Kita bandingin aja side by side sama iPhone, itu kualitasnya menurut gue neck and neck ya. Bagus banget, dan kadang malah Pixel agak sedikit bagus karena dia agak sedikit terang, agak sedikit lebih true to life dikit. Karena Apple terlalu true to life jadi agak sedikit gelap. Tapi overall ini kualitas night mode-nya juga, ini kameranya sangat baik banget sih menurut gue. Oke, dan untuk video recording, ini super hasilnya juga bagus loh guys. HP ini bisa nge-record di resolusi 4K 60, 4K 30, dan juga 1080p 60fps. Jadi ya, ini dia sampelnya di resolusi ketiga tersebut. Untuk HP Android sih menurut gue ini sangat solid. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60fps. Ini pastinya lebih nge-crop ya daripada lensa kalau buat foto. Kita coba stabilisasi. Stabilisasinya cukup bagus sih, gue tadi lari bentar, cukup oke. Kita coba ke kondisi yang gelap. Yap, kelihatannya kalau gelap nih, mulai kelihatan ada sedikit noise, tapi dia langsung adjust, nice. Dynamic range bagus banget, awan kelihatan, highlightnya, nice. Terus kita coba fokus ke tanaman anggrek nih. Fokus, yap, bagus banget. So ya,
Pixel sekarang videonya udah bagus banget juga ya. So, mari kita langsung moving on ke si 4K 30 dan 1080p 60. Pertama 4K 30 dulu. Let's go. Oke guys, dan ini dia di resolusi 4K 30 fps. Di 4K 30 fps dan ke bawah kalian ada fitur yaitu namanya speech enhancement. Bisa kita lihat itu bakal ngefokusin suaranya ke kita, jadi nge-cut background noise. Bisa kita lihat ada suara motor, mungkin lebih kedengeran suaranya vokal gue dibanding suara motor. Kayak ada noise suppression. Dynamic range masih oke banget. Stabilisasi pretty much sama ya. Dan ya, overall kualitasnya menurut gue 4K 30 bagus juga buat cinematic atau mau nge-save storage, ini bagus. Kita langsung aja movie on ke si 1080p 60 fps. Oke, so ini dia 1080p 60 fps. Bisa kita lihat ini nggak sedetail 4K ya, dan juga speech enhancement mati di 60 fps. Jadi hanya bisa 4K 30 dan juga 1080p 60 fps. Dynamic range masih bagus, sangat smooth banget. Stabilisasi sama aja, nggak ada bedanya. Cuma memang untuk detail ini jauh nggak sedetail 4K ya. Gue rekomendasi mending kalau ingin save storage di 4K 30 fps aja daripada 1080p 60. Karena ini kualitasnya nggak sedetail iPhone malah. So ya, mari kita langsung moving on ke si gaming performance-nya. Oke, so untuk gaming performance-nya, ini memang salah satu kelemahan dari HP ini, yaitu dari gaming performance-nya, karena dia itu pakai Google Tensor yang based on MediaTek ya, dan juga karena dia itu based on MediaTek, GPU performance-nya kurang bagus, dan kalau bisa mau dibandingin dengan Snapdragon, Google Tensor first generation itu lebih kayak Snapdragon 865. Not the best. Untuk CPU-nya ya, untuk GPU-nya jauh lebih lemah yang pastinya. Dan ini memang kelihatan banget. Bisa kita lihat tuh pas gue main Genshin Impact itu di settingan low setting dengan frame rate 60, gameplay memang gak bagus ya untuk HP harga segini. Dan memang ini bukan untuk gaming sih. Tapi kalau misalkan maksa, masih bisa sebenarnya sih. Itu masih bisa gue mainin untuk daily commission. Walaupun dengan starter yang cukup ada dan juga frame rate-nya tuh naik turun gak jelas. Tapi overall masih cukup playable lah. Masih oke lah untuk quick daily commission. Tapi gue nggak rekomend karena HP-nya juga ini cepat panas, jadi cepat thermal throttling. Kalau ingin untuk gaming sih mendingan kalian beli dedicated HP gaming aja ya, kayak ROG atau Poco F4 GT kayak gitu. Cuma ini yang bagus banget sih buat gaming untuk main game enteng guys. Terutama buat main game rhythm. Ini buat main game rhythm kayak Bandori, bisa kita lihat pretty much sama kayak main di iPhone. Untuk responsivitas dan audio delay-nya nggak ada sama sekali. Super responsif dan enak banget main di resolusi atau lagu paling tinggi. So untuk main game rhythm ini menurut gue sih 2 jempol banget. Tapi untuk main game berat, nggak rekomen. Oke, so mari kita moving on sebelum ke UI experience-nya. Kita bakal moving on dulu ke si yang sangat gue suka dari HP ini, yaitu Pixel Exclusive Feature. Di HP ini menurut gue banyak yang bikin gue jatuh cinta sama HP ini gara-gara si Pixel Experience atau Pixel Exclusive Feature-nya ya. Beberapa fitur kecil yang gue suka itu seperti adaptive sound, jadi dia itu bakal ngikutin suara speakernya pakai mic, kondisi luarnya gimana. Kalau misalnya kondisi luar keras, dia bakal lebih keras. Kalau misalnya kondisi luar jernih atau sepi, ini bakal lebih digedein clarity suaranya, lebih kecil dikit volumenya biar gak berisik. Itu gue suka banget. Dan juga adaptive battery yang pastinya walaupun gak sebagus dan seagresif Huawei atau Xiaomi, tapi cukup bagus. Tapi menurut gue ada fitur lain yang gue suka banget juga di Pixel 6a yang lumayan besar, mungkin bisa jadi benar-benar alasan kenapa kalian beli HP ini. Pertama yaitu transcribe, voice recording transcribe. Ini menurut gue berguna banget guys, terutama buat kalian yang suka nge-record konversasi ya, kalau lagi meeting atau dan lain-lain. Ini sangat berguna banget karena dia bisa nge-transcribe audio langsung jadi teks secara real time berkat si Google Tensor-nya itu. Memang sayangnya dia hanya bisa pakai transcribe Inggris ya, kalau nggak salah belum ada Indonesia, tapi ini sangat impresif banget menurut gue. Dan juga untuk hal kedua yang gue suka yaitu dari si live caption. Ini memang udah ada dari zaman Pixel 4 ya kalau nggak salah, gue lupa lagi. Tapi ini live caption bagus banget. Dia pretty much kalau misalnya kita lagi nonton video atau apapun yang ada suara vokalnya, itu bisa langsung di-translate real time ke bahasa Inggris atau ke bahasa lainnya even kalau nggak salah. Bagus banget lah pokoknya fiturnya itu. Sangat berguna terutama buat kalian yang pengen nonton YouTube tapi nggak mau ngeberisikin teman kalian, mungkin kalian nonton YouTube malam-malam. Itu fitur berguna banget sih. Oh ya, satu lagi juga yang gue suka banget, ini double tap to open kamera ya.
Double tap to open kamera menurut gue ini neat banget dan salah satu fitur yang harusnya ada di semua Android. Karena benar-benar berguna. Gak usah ribet-ribet, buka dulu, launch kamera, langsung double tap, keblam. Enak banget. So itu dia Pixel exclusive fitur yang menurut gue sangat bagus. Dan langsung aja kita move on ke si UI experience-nya. Untuk UI experience, impresif banget. Ini memang selling terbesar dari Google ya. Walaupun dia punya chipset yang lemah, layar yang biasa aja, tapi dia punya Pixel experience dan kamera yang benar-benar mind-blowing banget. Untuk software sendiri, HP ini bisa disupport sampai Android 15, dan untuk sekarang dia di Android 13. Jadi kalian gak usah worry untuk software update, HP ini masih bisa dapat software update cukup lama. Walaupun memang gak selama Samsung ya, yang 4 tahun ini hanya support 3 tahun software dan 5 tahun security kalau nggak salah. Nah terus untuk day-to-day performance, HP ini impresif banget. Walaupun gue pindah dari layar 120Hz iPhone 14 Pro Max ke 60Hz-nya Pixel 6a, tapi gue gak ngerasain downgrade yang cukup besar. Memang, high refresh rate itu bener-bener enak banget, tapi berkat Google Pixel Experience yang bener-bener smooth dan optimize banget, gue gak ada masalah sama sekali. Launching aplikasi, snappy, smooth, dan juga animasinya konsisten yang gue suka banget, lumayan cepat, dan juga navigasi semua overall kerasa enak banget dipakai, gak ada masalah sama sekali. Ini pretty much kayak pakai iPhone versi Android. That's the beauty of Pixel, guys. Dan untuk DRM info sendiri, buat yang penasaran, ini DRM infonya dia sudah di Widefine L1, gak ada masalah, dan layarnya juga udah support HDR10. Kemarin juga banyak yang nanya ya, kalau gue ngelakuin multitasking test, jadi buka banyak aplikasi, dan kita lihat seberapa banyak aplikasi yang masih open, gak di refresh. So, di segmen ini kita bakal ngelakuin hal tersebut. Pertama, kita hapus dulu semua aplikasi yang gue buka, dan kita bakal buka beberapa aplikasi. Semua aplikasi ini bakal gue buka. Kita bakal buka satu game aja ya. Kita bakal buka Nike karena gak ada orang yang main 2 game secara sekaligus. Doesn't make any sense. So, pertama kita buka dulu untuk game. Kita buka Nike. Kita tunggu sampai game ini loading, terus kita bakal keluar ya. Jadi kita lihat apakah dia masih loading atau enggak. Kalau bisa balik lagi ke logo tadi, itu berarti nge-refresh. Oke. Udah lagi loading, kita close. Dan next kita buka Apple Music. Terus kita buka YouTube. Kita pilih satu video. Video MadPad boleh. My Man. Terus kita ke Gmail. Kita ke email gue. Tag me to Gmail. Kita back. Terus kita ke Instagram. Terus kita ke Discord. Terus kita ke Tokopedia. Terus kita ke kamera, kita lagi di posisi video, balik lagi, dan kita ke Netflix. Pilih sendiri, kita coba nonton SpongeBob aja ya, best. Putar, kita back. So, itu banyak aplikasi banget ya yang orang normal biasanya nggak buka. Ini ada sekitar, wah banyak banget tuh. So, kita lihat apakah ini bisa multitasking. Kita coba lagi balik ke Nike. Bisa kita lihat dia nge-relaunch ya, karena memang ini game berat. Kalau bisa kita coba buka ke Apple Music, masih inget, nice. Kalau misalnya kita coba buka ke YouTube, masih inget, very nice. Itu 2 aplikasi yang udah inget. Kita buka ke Gmail, masih inget, 3 aplikasi. Kita buka ke Instagram, masih inget, 4. Kita buka Discord, 5, masih ingat. Dan kita buka Tokopedia, masih ingat juga, 6. Dan kita buka kamera, masih di video, masih ingat, 7. Dan yang terakhir kita buka ke, yang terakhir kan ya ke Netflix. Netflix juga masih ingat. So, overall dia bisa buka 8 aplikasi secara sekaligus ya, tapi itu aplikasi biasa. Kalau bisa kalian gaming itu bakal nge-reload yang pastinya, karena gaming kan butuh RAM yang besar. Multitasking di HP ini menurut gue sangat bagus. So, next mari kita bahas untuk si battery life ya guys. So, battery life. Ini baterai cukup besar untuk HP sekecil ini ya, di 4410 mAh baterai. Tapi memang karena Google Tensor tuh agak sedikit boros baterainya, bukan yang terbaik, tapi masih cukup solid. Ini HP menurut gue masih bisa bertahan 1 hari penuh. Dan pemakaian gue yang medium, ngambil foto, sosial media, dan juga nonton video, itu masih bisa bertahan 1 hari, nggak ada masalah sama sekali untuk daily usage. Bagus banget sih untuk size-nya menurut gue.
SOT sendiri gue bisa dapat sekitar 6, 7, sampai 8 jam tergantung pemakaian. Kalau 8 jam tuh enteng ya, kalau medium tuh sekitar 6,5 jaman lah. Dengan sisa baterai yang pasti 20%. Karena gue nggak rekomen kalian nurunin baterai di bawah 20%, itu bisa ngerusak HP. Battery life menurut gue cukup solid. Dan untuk cari speednya memang ini bukan terbaik ya, kalau misalnya mau dibandingin dengan HP Cina lainnya di harga segini yang udah bisa ngecas sampai 240 watt cuma 10 menit penuh, ini HP kelihatan jelek banget. Karena dia tuh hanya 18 watt aja, dan dia juga ngecasnya agak lama. Dari 20% sampai 100, dia itu butuh waktu sekitar 1 jam 43 menit. Memang lama, tapi at least nggak sampai 2 jam lah ya. So, sebelum kita masuk ke cons-nya, kita bahas dulu kelemahan HP ini. Yang tadi gue udah review, ada beberapa kelemahan yang mungkin bisa bikin kalian gak mau beli HP ini ya. Yang pertama, kita bilang dulu yang gak penting. Ini kelemahan yang menurut gue lebih ke personal preference, yaitu dari si size HP-nya. Yang pastinya zaman sekarang banyak orang yang suka size HP besar, dan memang untuk terutama gue pindah dari 14 Pro Max ya, ini experience gue dari 14 Pro Max ke Pixel 6a, memang untuk nonton film agak sedikit krem, agak sedikit sempit. Dan juga beberapa orang mungkin gak suka HP kecil kayak gini. Personal, untuk productivity, HP kecil 6,1 inci itu perfect size, enak banget dibanding HP besar kayak 14 Pro Max. Tapi personal preference orang kan beda-beda. Yang kedua, ini yang menurut gue agak sedikit bikin gue sedih, dia itu udah gak ada headphone jack. Headphone jack menurut gue sih salah satu fitur yang harusnya selalu ada di Pixel A series. Karena ini HP budget ya, dan juga headphone jack pasti ada tempat kok menurut gue. So, sayang banget. Yang kedua, dari build-nya. Memang ini build-nya kalau misalnya mau dibandingkan dengan HP Cina, di harga segini HP Cina udah dapat kaca sama metal ya. Di sini cuma dapat metal aja. Tapi sih menurut gue ini plastiknya nggak main-main guys. Ini plastiknya solid bener. Dan kelemahan ketiga ini yang lumayan krusial, yang gue rasa pas gue pakai HP ini HP gila banget cepet panas guys. Ini gue kalau misal nggak main game, cuma kayak heavy usage aja, kayak multitasking sosial media, scrolling itu kerasa anget HP-nya. Dan kelemahan yang terakhir ini yang sangat big deal banget menurut gue, yaitu dari fingerprint sensornya. Ini salah satu hal yang, bukan salah satu malah, satu-satunya hal di Google Pixel 6a yang bikin gue frustasi banget dari sensornya. Ini sensornya pretty much hanya bekerja 6 dari 10. So Google please untuk next phone Pixel 7a benerin sensornya. Atau mungkin balik ke tradisional sensor, gue nggak bakal komplain kok. Itu terbaik padahal. So itu dia untuk kelemahannya. Sebelum kita masuk ke konklusinya juga, gue hampir lupa bilang, untuk packaging kontennya buat yang penasaran, HP ini udah kayak Apple ya, bisa kita lihat. Dia itu hanya dikasih kabel, terus dikasih manual dan juga SIM ejector, tapi yang unik dia dikasih juga itu, OTG, USB OTG. Itu khas Google. So itu dia package kontennya, dan kita langsung aja ke konklusinya. Untuk konklusinya, guys, menurut gue HP ini, kalau misal kalian gak peduli sama HP ini HP Inter ya, tapi tenang kok, ini HP Inter udah bayar bea cukai, jadi gak ada masalah untuk IMEI. Tapi kalau misal kalian gak peduli dengan HP Inter dan kalian gak apa-apa mau pindah ke Android buat para iPhone user, di harga segini, gue lebih suka HP ini daripada iPhone 11 jauh. iPhone 11 memang udah kelihatan tua banget ya, dan satu kelebihan dari HP itu hanya dari video aja. Selain itu dari software support, layar, speaker, masih lebih bagus di HP ini, semuanya. Dari layar ini surprisingly bagus ya, nggak ada masalah kayak Google Pixel 6, nggak ada color tint issue. Kameranya untuk foto bagus pisan. Punya speaker yang solid, build quality yang solid untuk harganya, dan yang pastinya selling point terbesar, Pixel OS yang menurut gue ini Material U-nya sangat the best untuk Android, nomor 1. Bagus banget ini menurut gue guys. Guys, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Mungkin format ini agak sedikit beda ya, dan gue juga agak sedikit stutter ngomongnya karena ini format baru, jadi gue masih harus ada adaptasi. Sorry, ini gue reviewnya lebih dalam. Jadi untuk HP yang gue suka ya, kayak Pixel 6a atau HP-HP yang menarik, gue bakal agak sedikit lama reviewnya. Ini gue udah nge-record 23 menit. So ya, kalau misalkan suka setup kayak gini, yang lebih full reviewnya lebih in-depth, bisa komen di bawah, jangan lupa leave like. Thanks for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya minggu depan. Bye.